اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safihina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa ruqiya annal khalifata Harun ar-Rasyid ba'asa annahu ilal asma'i liyu'allimahul ilma wal adab. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifah yasubbul ma'a ala rijlihi. Fa'atabal khalifatu al-asma'iyu fi dhalika faqala innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimadha lam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsilu bil ukhra rizqah. Wa ruqiyah, dan dihikayatkan, yakni diceritakan, dikisahkan, masih berkaitan tentang faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, yaitu satu pasal di dalam menjelaskan tentang menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu. Jadi pengarang ini lagi-lagi disampaikan bahwa ingin mengarahkan kepada kita, menuntut kepada kita di dalam menuntut ilmu itu agar bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu. Jadi konsentrasi daripada pengarang ini adalah bagaimana caranya untuk bisa meraih kemanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu, bukan semata-mata kepada masalah kepintarannya saja. Karena memang itu pada hakikatnya kita menuntut ilmu itu sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menuntun kita dengan doanya Rabbi zidni ilman nafi'ah. Jadi yang dicari itu ilmu yang apa? Yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengarahkan dan menuntun kita dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, ini dicari.
Di antaranya adalah untuk bisa meraih daripada kemanfaatan ilmu, untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu itu, di antaranya fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Dia harus menghormati ilmu dan juga menghormati siapa? Ahli ilmu. Yang dimaksud dengan ahli ilmu itu, para ulama. Hormati itu. Untuk bisa mendapatkan itu ilmu yang kita hormati, begitu juga ahli ilmu yang kita hormati. Wa hukiya, dan dihikayatkan anna khalifata Harun ar-Rasyid, bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid, kita sering dengar doa khalifah namanya Harun ar-Rasyid, satu khalifah yang membuka pintu ilmu pengetahuan di zaman beliau. Mulainya kejayaan keemasan daripada Islam itu di zaman Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini masih termasuk dinasti Abbasiyah, ya, dia termasuk daripada khalifah yang kelima daripada dinasti Abbasiyah. Beliau ini orang yang cukup pandai dan berilmu, bahkan ilmu agamanya luar biasa. Dekat dengan para ulama, sering mengundang para tokoh-tokoh, kemudian mendiskusikan bagaimana cara dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan dan lain sebagainya. Ahli ilmu ini termasuk orang yang ini Harun ar-Rasyid, dan juga ahli ibadah. Satu riwayat katanya Harun ar-Rasyid enggak kurang tuh dalam satu hari itu sembahyang sunnahnya 100 orang satu hari. Itu aja 100 rakaat setiap hari. Kita berapa? Hah? Ya, Masya Allah. Makanya Al-Imam Al-Hafiz Habib bin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaih Al-Ibad itu, beliau memberikan isyarat nanti yaumul kiamah ketika kita bangkit dari alam kubur, di mizan, dihisab, diminta pertanggungjawaban, kita akan ditanya tentang amal-amal kita. Kenapa kita tidak sholat, kenapa kita tidak ibadah, dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan itu nanti bakal ditanya. Kita nggak bisa dengan alasan saya tidak sholat karena saya sakit, ya Allah, nggak diterima itu alasan yang model begitu. Kagak dialamin, tahu dia. Kalau kita kan sakit kita apa ya? Alamin. Itu nggak diterima. Kenapa kamu tidak sembahyang? Sakit, ya Allah, sembahyang karena sakit. Diomelin kita, Pak. Bukan dialamin tapi diomelin. Emang sakit apa sampai kau tidak mau melaksanakan ibadah kepadaku, kata Allah? Sampai-sampai kamu tinggalkan sujud kepadaku, kenapa engkau tidak mau? Dengan alasan sakit. Sakit apa? Tidakkah engkau lihat bagaimana itu hambaku yang bernama Ayub? Sakitnya luar biasa, tidak ada orang yang separah penyakitnya itu separah siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Tapi separah-parahnya Nabi Ayub alaihissalam, dia tidak pernah tinggalkan sujud kepadaku, kata Allah. Jadi diomelin. Kalau dia alasannya kata sembahyang, kata ibadah, karena apa? Sakit. Apalagi timbang bilang, kenapa kamu tidak sembahyang? Kenapa kamu tidak ibadah? Saya sibuk, banyak urusannya. Toko saya banyak, kantor saya banyak, perusahaan saya banyak, jadi kamu nggak sembahyang, diomelin gitu. Bukan dialami. Kamu baru ngurusin begitu doang, udah nggak mau sembahyang. Tidakkah kamu lihat bagaimana hambaku itu Yusuf alaihissalam? Dia adalah seorang raja tapi tetap masih ibadah kepadaku. Sesibuk-sibuknya dia tetap ibadah. Karena kemiskinan kita, karena kekayaan, kesibukan kita. Nah, Harun ar-Rasyid ini dikenal, makanya dicantumkan namanya dia di dalam satu buku, satu kitab yang terkenal itu. Ada kisah 1000
satu malam. Ya, itu masyhur di kalangan Timur Tengah itu. Ada kisah tentang 1101 malam itu. Nah, di antara kisah-kisah itu ada kisah di dalamnya dicantumkan tentang Harun ar-Rasyid, karena dia termasuk raja yang luar biasa. Ya, di zaman dia itu ulama-ulama luar biasa, sampai-sampai Baghdad itu menjadi kota Mekah yang begitu luar biasa di zaman Harun ar-Rasyid oleh pembangunan dan lain sebagainya. Dia bikin ada yang satu namanya Baitul Hikmah, yaitu satu pusat kajian keilmuan internasional dibangun oleh Harun ar-Rasyid. Berkembangnya ilmu pengetahuan itu di zamannya Harun ar-Rasyid. Nah, sekarang ini diceritakan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnusi, pengarang daripada kitab ini. Beliau mengambilkan kisah keteladanan tentang bagaimana adab dan akhlaknya Harun ar-Rasyid. Wahukia, dan dihikayatkan, dikisahkan, diceritakan annal khalifata Harun ar-Rasyid, bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid ba'asa annahu ilal asma'i, dia telah mengutus akan anaknya ya untuk belajar kepada Syekh Asmun, kepada suatu pesantren. Dia utus anaknya, dia kirimin anaknya untuk belajar di pondok pesantren. Dikirim, ada satu pesantren yang didirikan oleh Syekh Asmun. Untuk apa? Liyu'allimahul ilma wal adab. Dikirimnya tuh dia belajar untuk ke pondok pesantren itu agar anak-anaknya itu liyu'allimahu, agar anaknya itu belajar akan ilmu, yaitu ilmu wal adab, dan adab akhlak. Emang kalau kita pengen jadi anak kita itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga adab di pondok pesantren. Lain pelajaran pendidikannya, keberkahannya beda. Masya Allah, anak-anak kita yang di pondok-pondok pesantren itu puasa sunnahnya dijalani, bahkan Senin Kamis itu hampir setengah wajib bagi para santri itu. Puasa setiap Senin, setiap Selasa, setiap hari Kamis dia berpuasa. Bangun di waktu malam, satu kewajiban buat para santri itu. Jam 3:30 udah dibangun-bangunin, suruh mandi, suruh tahajud. Masya Allah, anaknya di pondok pesantren tahajud, bangun dia apanya? Dia bangun, dia di malam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baca Asmaul Husna, dia sebut Allah, dia berdoa semua. Dan di antara doa yang dia baca itu anak-anak santri itu adalah doa buat ayah dan ibu. Dia minta kepada Allah. Kita lagi asik tidur, anak kita lagi berdoa. Ya Masya Allah. Makanya anak itu bisa membawa orang tua masuk ke surga. Kalau orang tua nggak bisa, tapi kalau anak bisa. Dalam satu hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengkisahkan orang tua meninggal dunia. Ketika orang tua itu meninggal dunia, kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya. Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai para malaikatku, udkhuluhul jannah birahmati, masukkan itu orang tua itu ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Allah suruh malaikat untuk memasukkan orang tua, ayah, ibu ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka masuklah ini orang tua ke dalam surga, ayah masuk, ibu masuk. Tapi dia masuk di dalam surga penuh dengan kebingungan, penuh dengan keheranan, karena dia sadar diri dia nggak pantas dia untuk masuk ke dalam surga, tapi ternyata dia bisa masuk ke dalam surga. Sampai dia bertanya kepada Allah, ya Allah, atas dasar apa engkau masukkan aku ke dalam surga? Bukankah engkau tahu bahwa aku ini bukan orang yang ahli ibadah, aku bukan ahli tahajud, aku bukan ahli duha, aku bukan ahli Quran,
aku bukan ahli sedekah, kok bisa aku masuk ke dalam surga? Padahal ibadahku biasa-biasa saja. Apa kata Allah dalam hadis itu? Allah berfirman kepada malaikat, wahai orang tua, aku masukkan engkau ke dalam surgaku bukan karena ibadah yang kamu kerjakan, bukan. Aku masukkan engkau ke dalam surgaku bukan karena ibadah yang kamu lakukan, tapi ketahuilah kata Allah, aku masukkan engkau ke dalam surgaku itu tidak lain adalah berkat doa dan istighfar anak-anakmu. Itu yang menyebabkan. Jadi berkat doa dan istighfar anak-anakmu, ketika engkau meninggal dunia, terkubur jasadmu di dalam tanah, anakmu tiap malam bangun, dia berdoa, dia menangis memohon kepadaku, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Tuh, ya Allah, dia bangun, dia nangis, dia doain ayah dan ibunya. Subhanallah, itu yang dibahas. Apalagi kalau anaknya itu termasuk anak yang hafal Quran, bahagia banget kan? Kalau kita punya anak yang model kayak begitu, dia hafal apa? Al-Quran, beruntung, udah luar biasa beruntungnya kita. Inna akramal ibad illallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah di dunia ini ba'dal anbiya, sesudah para nabi. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah sesudah para nabi di dunia ini siapa? Dua, kata Nabi Muhammad. Yang pertama al-ulama, yang kedua wahamalatul Quran, orang yang pandai dalam Al-Quran. Itu hamba Allah yang dimuliakan, yamuruna ala sirat ma'al anbiya. Nanti anak-anak kita yang hafal Quran, dia akan bangkitkan oleh Allah di dalam kubur bersamaan dengan dibangkitkannya para nabi, para rasul. Dikumpulkannya dia nanti di padang mahsyar, dikumpulkannya bersama para nabi dan para rasul. Bayangin tuh, ketika dia lewat jembatan Siratal Mustaqim, dikelompokkan dia dengan bersama para nabi dan para rasul. Anak-anak yang hafal apa? Ketika dia lewat jembatan Siratal Mustaqim, kalbakil hatim, seperti kilat cepatnya sampai dia di depan pintu surga, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, ini anak nggak mau. Kata anak kita, ya Rob, bukan saya tidak mau masuk ke dalam surgamu, saya tidak akan masuk sebelum saya berjumpa dengan ayah dan ibu saya akan bawa dia ke dalam surga bersama saya. Subhanallah. Anak, kalau kita orang tua nggak bisa, tapi kalau anak bisa nggak? Bisa. Kita memang orang tua, tapi kita juga adalah anak daripada orang tua kita. Nah, itu yang mesti kita garis bawahi. Kita memang orang tua karena kita punya anak, karena kita punya cucu, betul. Tapi pada hakikatnya kita juga siapa? Anak dari orang tua kita. Ma fil aba fil abna. Kalau anak itu pengen baik kepada kita, syaratnya kita juga harus baik sama orang tua kita. Itu udah hukum Allah. Jadi jangan harap kita bakalan didoain sama anak-anak kita kalau kita tidak pernah mendoakan siapa? Orang tua. Jangan harap kita bakalan didoain tuh yang namanya kita sama anak-anak kita kalau kita nggak pernah mendoakan orang tua kita. Mimpi kuburan kita bakalan diziarahin sama orang anak-anak kita kalau kita juga kagak pernah ziarahin kuburan orang tua kita, datangin tuh orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita pun juga akan menziarahi kita. Insya Allah kita akan didoakan sama anak-anak kita kalau kita sering mendoakan orang tua kita. Harun al-Rasyid, raja dia, khalifah ternama, dia bawa anaknya. Kemana anaknya dibawa? Dibawa
pondok pesantren Syekh Asmui dibawa ke sana. Untuk apa? Bukan liyu'allimahul ilma, bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi liyu'alliman adab, tapi juga diajari tentang apa? Adab, tata krama. Diajari belajar ilmu dan juga diajari masalah adab. Ini dia yang paling penting. Nah kemudian fara'ahu yawman, kemudian telah melihat dia Syekh ini Khalifah Harun ar-Rasyid satu hari, dia lihat apa yang dia lihat? Yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu waqtul khalifah. Dia lihat ternyata Syekh daripada Asmui itu pada saat itu sedang berwudu. Dia lihat dia sedang berwudu, ya. Nah, tapi wa yaghsilu rijlahu, dia sedang membasuh daripada apa namanya? Kakinya. Dituangin airnya, tapi yang membasuh raja. Paham maksudnya? Yang nuangin ada Waqtul Khalifah, ya, kemudian dia membasuh kakinya. Di mana pada saat itu ada yang menuangkan itu Waqtul Khalifah, anaknya Khalifah Ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid. Di sono ternyata anaknya sedang nuangin air wudu ketika gurunya sedang apa? Ini yang nuangin siapa? Hah? Anak raja. Masya Allah, diajarin tuh ada. Kalau kita kan kadang-kadang pengen dihormatin dulu anak kita, kan begitu. Syekh Abdul Qadir Jilani punya pesantren. Ketika dia punya pesantren, ada anak gubernur dititipin di situ. Belajar di pesantrennya Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Auliya, ya, sultannya para wali-wali Allah. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jilani, ada anak gubernur, kemudian dititipin di pondok pesantren. Sebulan pulang ya anaknya. Kenapa dia pulang? Udah mulai berubah, badannya kurus ini itu. Kenapa ya kalau kata kita? Kenapa ente pulang? Nggak enak. Makannya tiap hari bala-bala. Kau bala-bala? Hah? Makannya timbang itu, nggak pernah makan ayam, nggak pernah makan daging dan lain sebagainya. Tuh, emang kalau di pesantren jarang Pak makan begitu, ya, nunggu Idul Adha. Nah, ini anak gubernur dikasih makan sama dengan santri-santri yang lain, makanannya begitu-gitu aja. Marahlah dia di sang gubernur. Ini bukan Harun ar-Rasyid nih. Nilai lagi, ya, ini gubernur marah melihatnya karena ini anak tiap hari makanannya enak kalau di rumah, pas masuk pesantren makannya begitu, kesel. Diparahin Syekh Abdul Qadir Jilani sama dia. Berangkatlah dia ke sana, ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Berangkat dia ke sana dengan pengawalnya, gak tahu, tapi gak bawa satpol PP enggak. Kemudian dia datang ke sana, dia temui itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuan Syekh, saya hanya mau menuntut kepada, kenapa? Anak saya pun, kenapa? Anda kan tahu saya ini gubernur, saya pemimpin wilayah di sini. Saya percayakan anak saya tinggal pesantren kepada kamu. Kenapa nggak dibedain dengan yang lain-lainnya? Kenapa anak saya ini makannya seperti itu? Kasih dong prioritas. Namanya juga anak siapa? Emang kenapa? Anak saya nggak pernah makan ayam, makannya itu. Masya Allah. Akhirnya, oh gitu kata saya baru. Jadi pengen makan ayam, iya. Boleh nggak apa-apa. Panggil lah itu khotibnya, pelayannya pesantren dipanggil. Ambilin ayam yang masih hidup, bawa sini. Dibawa ke hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian di depan gubernur itu dipotong sama Syekh Abdul Qadir Jilani itu ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Potong dah. Setelah dipotong, dibersihin, dipotong-potong tuh ayam. Setelah dipotong-potong, dicacah namanya. Dicacah-cacah kan pada berantakan tuh. Ayamnya habis dipotong, kemudian dicacah, dikumpulin lagi jadi satu.
sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, semua ini ayam disuruh hidup lagi. Ya, hiduplah kamu, ayam. Hidup lagi tuh ayam. Hidup lagi tuh ayam sama Syekh Abdul Qadir Jilani, dikumpulin tulang-tulangnya, potongan itu kemudian hidup lagi. Kata Abdul Qadir Jilani, kalau anakmu sudah bisa seperti ini, menghidupkan ayam yang sudah mati, boleh makan ayam. Begitu katanya. Kalau udah bisa kayak begitu, baru boleh makan ayam. Kalau belum bisa begitu, tak boleh jangan. Masya Allah. Ya, nah dia pengen minta penghormatan. Beda dengan dengan Harun Ar-Rasyid. Ketika dia lihat pada satu hari, ini Tuan Syekh Asmui, kiai pesantrennya itu sedang berwudu, wa yaghsilu rijlahu waqtul khalifah yasubbul ma'ala rijlihi. Ya, kemudian dia lihat sedang berwudu, yang membasuh kakinya, rajanya, gurunya itu kiainya sedang membasuh kakinya, yang anaknya khalifah yasubbul ma', yang nuangin air ala rijlihi. Jadi yang nuangin air anaknya siapa? Raja nih, Harun Ar-Rasyid nuangin, raja basuh kakinya. Kira-kira menurut kita bagus nggak? Udah ada belum? Udah ada adab belum? Karena dia nuangin, dia tuangin, ya. Nah kemudian fa'atabal khalifatul asma'iyya fi dzalika. Ketika Harun Ar-Rasyid melihat kayak begitu tuh, anaknya sedang menuangin air untuk cuci kakinya, berwudunya ini tuan gurunya, sementara yang membasuh kakinya siapa? Gurunya. Kalau dia hanya nuangin doang, ini saya Asmuni yang menggosok kakinya, dia gosok sendiri. Fa'atabal khalifatu al-asma'iyah fi dzalika. Kemudian ditegurlah itu Syekh Asmuni melihat keadaan seperti itu, dengan cara yang seperti itu ditegur sama Harun Ar-Rasyid. Apa tegurnya? Faqala, maka berkata ini Khalifah Harun Ar-Rasyid, innama ba'astuhu ilaika. Tuan Syekh, tuan guru, sesungguhnya saya saya utus anak saya ke tempat Anda litu'allimahu, untuk belajar ilmu kepada Anda, wa tu'addibahu, dan juga untuk belajar adab kepada Anda. Aku suruh anak saya ke sini biar dia belajar ilmu dan belajar alam. Falimadza lam ta'murhu, kenapa engkau tidak perintahkan kepada anak saya bi an yasubal ma bi ihda yadayhi? Kenapa engkau tidak suruh anak saya untuk menyiramkan tangannya dengan satu tangan yang kanan? Paham maksudnya? Kemudian wa yaksilu bil ukhra rijlaka, kemudian tangan kirinya yang membasuh kakinya. Tak bisa. Tangan kanan nuangin, tangan kiri. Masya Allah. Padahal menurut kita tadi udah nuanginannya udah cakep kan? Udah cakep, tapi menurut Harun Ar-Rasyid itu belum beradab kepada guru. Nuangin juga, musafir juga. Gurunya tinggal acak-acak di dulu nggak bisa. Masya Allah. Ini begitu hikmatnya. Ini anak raja, bukan anak presiden. Ini anak raja, diajarkan tentang bagaimana untuk bisa berkhidmat, beradab kepada guru. Karena kunci keberkahan ilmu itu adanya di situ. Di dalam kita beradab kepada guru, berkhidmat kepada guru. Terlalu banyak kisah-kisah para ulama-ulama kita, guru-guru kita yang lain, semuanya itu mereka banyak mendapatkan keilmuan, kemanfaatan dan keberkahan ilmu bukan karena dengan belajarnya, tapi dengan adab dan berkhidmatnya. Itu yang perlu kita catat. Itu yang perlu kita catat. Kalau belajarnya, nih kita belajar nih sekarang.
sama-sama kita bermudzakarah. Di sini ingat, entar mah jangan sampai rumah keluar aja udah lupa. Begitu nggak kira-kira? Halo? Itu mah nggak sampai, paling berapa persen kita dapat? Paling berapa persen kita dapat? Dia akan mendapatkan itu. Dia jauh lebih menghormati daripada gurunya, berkhidmat kepada gurunya untuk bisa mendapatkan kemanfaatan kepada dirinya. Raja, khalifah, tegur tuh, Tuan Setak, jangan dong Tuan Guru, tolongin ajar anak saya, ajarin adabnya. Kan bisa dia tangan satu yang nuangin, tangan satu lagi musaf-musafir kaki Anda, masa-masa harus Anda juga yang seperti itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Diajarkan adab yang seperti itu. Ya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Nah, selanjutnya. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara menghormati ilmu, termasuk di antara menghormati ilmu ta'zimul kitab, yaitu menghormati apa? Kitab. Kita hormatin tuh kitab. Bagaimana caranya? Fayambaghi li thalibil ilmi, maka sepantasnya, seyogianya, sewajarnya li thalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu, alla yahuzal kitaba illa bitaharati. Ya Allah, pengen dapat ilmu yang manfaat, pengen dapat ilmu yang penuh dengan keberkahan, salah satu faktor penunjang untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan fi ta'zimil ilmi, menghormati ilmu. Kalau pengen ilmunya berkah dan manfaat, dia harus hormati apa? Ilmu. Dan di antara menghormati ilmu itu, termasuk orang itu menghormati ilmu, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Dia harus menghormati kitabnya. Kitabnya nih, bukunya yang dia mau pelajarin, itu hormatin tuh. Bukan gurunya, tapi apanya? Kitabnya yang kita mau. Bagaimana caranya? Fayambaghi li thalibil ilmi, maka seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu itu, alla ya'khuza, tidaklah dia mengambil alkitabah, akan kitab itu, illa bitoharatin, kecuali dalam keadaan berwudu. Itu megangnya apa ngambil? Ngambilnya. Tuh kita mau ambil kitab nih, mau baca Quran, wudu dulu. Kita mau baca kitab muthala'ah, kitab hadis, kitab-kitab keagamaan, ambil dulu, wudu dulu. Begitulah seharusnya. Wahukiyah, dan dihikayatkan Ami Syekhul Imam Syamsil A'immah Al-Khulwani, Syekh Al-Khulwani berkata, annahu qala, bahwasanya berkata dia, innama niltu hadzal ilma bita'zimi, hanya saja kata beliau, aku dapatkan ini ilmu, ya, memperoleh ilmu ini bita'zimi, dengan mengagungkan ilmu. Fa inni ma aghastul kafidha illa bitaharah, tidaklah aku memegang pada kitab itu, mengambil kitab itu, kecuali dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan bersuci. Bahkan ada ulama-ulama tuh kalau malam dia bertolak itu semalam bisa 10 kali berwudu. Bagi baca batal ke belakang dengan baca batal lagi, ambil lagi, sampai 10 kali, bahkan bukan bisa lagi. Bukan baca Quran, bukan. Paham ya? Bukan baca Quran. Kalau baca Quran sih pantas. Paham ya? Walaupun boleh nggak baca Quran tanpa wudu?
Halo? Boleh nggak baca Quran kita tanpa wudu? Boleh. Yang nggak boleh ngapain? Menyentuhnya yang kita nggak boleh. Kalau bacanya boleh. Lagi baca Yasin wal Qur'anil Hakim, kentut. Boleh kita baca, asal jangan apa? Boleh kita itu. Nah, ada ulama-ulama yang begitu. Nah, dia bilang nih, Syekhul Wadi mengatakan, aku mendapatkan kemuliaan ilmu, kemanfaatan ilmu ini karena aku menghormati ilmu dan aku tidak pernah mengambil itu kitab, mengajar itu kitab kecuali dalam keadaan apa? Kita bukan Quran. Kalau Quran memang harus dipegang dengan aku, dengan wudu. Kita ngaji, kita ini biasa ini. Ya ada wudu apa tuh? Halo? Insya ya ada ya. Kalau bisa mudawamatul wudu, kita mudawamakan wudu kita. Makanya sekarang ini orang lihat banyak baca Quran ini kan melalui apa? Ada nggak? Iya. Yang Jumat coba lihat orang pegang ini jagoannya melalui handphone. Makanya dia tidak termasuk mushaf. Kalau dia niatkan ini mushaf, kalau dia dijadikan ini sebagai Quran, padahal di sini 30 juz, ada nggak? Ada nggak? Ada. Kalau ini diniatkan sebagai Al-Quran, sebagai mushaf, maka tidak boleh dia memegang ini kecuali dalam keadaan berwudu. Nggak boleh dia masuk ke dalam kamar mandi dia bawa ini. Makanya nggak ada nilai. Bacanya dapat faedah. Al-muta'abbad bi tilawatihi, dapat dinilai ibadah dengan membacanya, tapi pemegangnya tidak. Karena ini bukan ini mushaf. Sayang sekarang, padahal di masjid itu berapa banyak Quran-Quran yang diwakafkan oleh orang untuk dibaca di tempat ini. Sekarang putus tuh sedekah jariyahnya dia, karena tidak pernah dibaca, tidak pernah disentuh itu Al-Quran, putus. Padahal dia wakafin tuh Quran, niatnya buat apa? Buat dibaca. Semakin banyak dia dibaca ini Quran, maka yang mewakafkan ini Quran terus pahalanya naik. Ada orang wakafin yang namanya karpet hambal buat sembahyang, sekarang semuanya udah dia gak terpakai. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal dunia manusia putus amalnya. Udah gak bisa sholat, gak bisa ngaji, gak bisa ibadah. Kenapa? Udah mati. Tapi ada amal-amal yang terus mengalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal dunia, walaupun sudah terkubur jasadnya di dalam tanah. Apa? Yang pertama Nabi menyebutkan apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Tuh putus sudah gara-gara ini. Nggak ada lagi orang mau di Jumatan, semuanya termasuk ustadznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masih penting sih baca juga namanya. Ya Allah ya Rabbana. Nah, fayam bagi min talibil ilmi alla ya'khudhal kitab illa bi taharatin wa hukiya, dan dihikayatkan, dikisahkan, diceritakan anis Syekh Imam Al-Khurwani annahu innama niltu hadzal ilma bi ta'zimi fa inni ma aghustulka bi illa bi taharah. Kata Syekh Khurwani, aku mendapatkan keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu ini tidak lain karena aku menghormati ilmu, dan aku tidak mengambil ilmu itu kecuali mengambil kitab itu kecuali dalam keadaan apa? Berwudu. Wa anna Syekhul Imam Syamsul A'immah Sarfasi kana mabtuna wa kana yuqarriru fi lailatin fatawaqqa'a fi tilka lailah 17 marrah. Ini dia nih yang tadi. Wa anna Syekhul Imam, dan adalah Syekh Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarfasi, ini Syekh Al-Imam As-Sarfasi, karena adalah dia mabtuna, nggak penyakit perut nih, sakit perut ya. Wa kana yuqarriru fi lailatin, dan adalah dia itu yuqarriru fi lailatin, dia mengulang-ulang
di malam hari itu apa? Fatawaddona fi tilkal lailah. Dia ngulang-ngulang wudunya pada malam hari itu sab'a asrata marratin. Sampai 17 kali. Berapa kali? 17 kali wudunya. Ya. Li'annahu kana yukalilu illa bi taharati. Hal itu dilakukannya karena ilmunya yang dia mengulang itu karena kecuali dalam keadaan bersuci, dia pengen bersuci. Setiap dia bismillah kan dia lagi sakit perut, ya dikit-dikit apa? Iya batal loh, ini itu akhirnya ke belakang lagi, ini lagi, masya Allah. Kalau kita enak, dia kata jangan 17-20 kali udah mandi dekat kamar mandinya. Ya, rumah kita, tempat ibadah kita, kamar mandinya dekat kan? Kalau orang dulu, ya Allah jauh, dia mesti keluar dulu, dia mesti ini dulu, 17 kali. Kalau kita sih kayaknya kita tutup buku, tidur kan? Ya, tapi mereka enggak ingat. Hadza li'annal ilman nurun wa wudu'un nurun fayazdadu nurul ilmi bihi la haula wala quwwata illa billah. Kenapa hadza ini katanya li'annal ilma, hal ini aku lakukan kata Syekh Sarkhasi mengatakan li'annal ilma nur, karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Kemudian wal wudu'u nurun, dan wudu itu juga adalah cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, maka akan bertambahlah cahaya ilmu itu lantaran dengan sebab apa? Wudu kita. Nah ya jadinya ya, dengan sebab adanya wudu, karena al ilmu nurun wal wudu'u nurun, ilmu cahaya, wudu juga bertambah menjadi satu, maka bertambahlah itu cahaya ilmu sana. Lebih gampang dapatnya, ya masya Allah. Nah, wa min ta'zimil wajibi la yamudar rijla ila kitab. Nih, masih menghormati kitab. Jadi kalau kita menghormati kitab berarti kita menghormati apa? Kalau kita menghormati kitab berarti kita menghormati ilmu. Wa min ta'zimi, dari antara menghormati itu, menghormati kitab apa? Al-wajibi ala yamudar rijla ila kitabihi. Maka kita ini memuliakan kitab itu tidak boleh memanjangkan kaki kita di depan kitab. Apa namanya itu? Jual belum apa? Menyelonjorin kaki. Pernah begitu kan? Ya Allah ya Rabbana, enggak boleh kita menyelonjorinnya. Kaki kita tuh enggak ada. Itu kalau lagi di Mekah, kita di Ka'bah tuh lagi istirahat habis tawaf, kita mandangi orang banyak tuh yang sudah tiduran di depan Ka'bah tuh. Dan nih kalau dia tidur kakinya diarahin ke Ka'bah tuh, domelin askar, mau polisi dibangunin, suruh bangun gitu, dong, udah, palanya, kalau palanya ke sana boleh, kakinya ke arah yang lain. Menghormati itu ada. Ini ngaji jangan begitu, kakinya jangan diam. Kalau pindah-pindahin kaki sih boleh. Terus kalau baca Quran, baca kitab, jangan kaki kita ini di atas kitab itu. Maaf, beribu maaf. Jangan begini. Nanti jangan ya Allah ya Rabbana. Ini kan urusan kecil, ternyata dari gara-gara begini kurang bermanfaat bagi ilmu kita karena nggak ada. Kita yang mulai Belum nanya udah kejawab. Boleh. Nah, kita angkat. Yang nggak boleh tuh kita lonjorin kita itu kita kaki kita tuh di ini gitu. Ya.
Quran kadang-kadang Masya Allah kalau lagi tahlil Yasin, betul ya? Lempar-lemparin aja. Tuh Yasin dilempar-lemparin aja. Habis tapi baca Yasin taruh di bawah. Orang tua kita dulu kalau habis baca Yasin taruh, nggak ada tempat dia taruh di atas gelas. Di atas gelas sebagai bentuk penghormatannya. Nah kita sering begitu. Ya, kita sering begitu. Padahal ini adalah pintu untuk bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Ya, Masya Allah. Jadi wa min ta'zimil wajibin alla yamudda rijlanil kitab. Janganlah kamu memanjangkan kaki kamu kepada kitab. Wa yadu'a kutubat tafsir fawqa sa'iril kutub ta'ziman. Nih, meletakkan kitab tafsir itu di atas semua kitab. Al-Walid al-Mafrulah ya, kalau kita pengen lihat ini orang alim atau tidaknya, aktif waro atau tidak, lihat aja di rak bukunya, Taurat bukunya, lemari. Kalau dia orang yang belajar, dia yang menuntut ilmu, pasti tuh yang paling atas itu adalah kitab Al-Quran tafsir. Entah di bawahnya hadis, entah di bawahnya fikih dan lain sebagainya. Dari situ aja udah kelihatan tuh cara ngeletakin apa namanya, naruh kitab-kitabnya. Naruh kitab-kitabnya di lemari itu udah kelihatan orang ini belajar atau tidak, punya ilmu atau tidak. Cara menghormati ilmunya. Nah, salah satu penghormatannya itu apa? Wayadoa, dan meletakkan dia kutubal tafsiri fawqa sa'iril kutub, meletakkan kitab tafsir fawqa sa'iril kutub, di atas kitab-kitab yang lain. Jangan kitab Fathul Mu'in taruhnya di atas. Paham? Adabnya yang di atas itu Quran dan tafsir. Itu adabnya. Dari situ kelihatan subhanallah. Ta'ziman sebagai bentuk penghormatan. Wala yada'a 'alal kitabi syai'an akhar. Nih lagi nih. Dan janganlah kamu letakkan di atas kitab itu sesuatu yang lain. Hatta kacamata. Pulang di rumah kitab kita taruh, kemudian kita taruh apa? Kacamata. Jangan. Termasuk tidak menghormati kita. Tidak menghormati kita berarti tidak menghormati ilmu. Jadi jangan menaruhkan sesuatu itu di atas kitab. Jangan. Kacamata aja jangan. Handphone jangan. Apalagi rokok. Ditaruh rokok di atas kitab. Ya Allah ya Allah. Ya, jangan tuh. Wala yaqa'a 'alal kitabi syai'an akhar. Jangan sekali-kali kamu letakkan itu sesuatu di atas kitab. Jangan. Apalagi Al-Quran. Sama nih, baca kitab nih, baca ngaji nih, kita juga baca Quran di rumah. Jangan mau ngebandnya, mau ngeband begitu. Pernah gak? Jangan. Jangan pakai udah. Itu udah nggak lazim. Satu hari ngaji mau malam Syafi'i ada yang begitu. Malam dia ditegur langsung. Ditegur. Kayak kalau duit boleh. Kalau kita aja nggak mau mati namanya kita. Ya Allah. Hanya kita lah yang belajar begini. Nah, hanya orang yang berakal sunnah wal jamaah yang mengajarkan. Makanya 3 unsur ilmu itu harus ada di dalam orang-orang yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan hanya dia belajar tentang tauhid, bukan hanya belajar tentang fikih, tapi juga tentang adab, ilmu yang dipelajari. Ada orang belajar sama Imam Maliki 20 tahun dia belajar sama Imam Malik. Ternyata 18 tahun dia hanya belajar tentang adab.
Ngajinya 20 tahun, 18 tahun belajar tentang adab. Yang 2 tahun baru yang lainnya. Banyakkan belajar apa nih? Adabnya, karena saking pentingnya itu apa? Adab. Lain orang-orang yang Wahabi, dia sih kagak ada, boro-boro mau gurunya aja berado doang. Nggak ada salaman cium tangan apa itu, nggak ada segala macam. Mereka nggak ada mempelajari tentang adab. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita tentang hal yang seperti itu, wajar. Bukan nggak ada orang yang cium bolak-balik. Para ulama, para salafus saleh, para sahabat-sahabat Nabi, jangankan lagi daripada tangannya, kakinya dicium. Karena pada saat itu seorang guru, pada saat itu sahabat melihat kakinya ada di atas ontak, jadi dicium kaki. Nabi saja mencium tangan. Ada 2 manusia yang dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Nabi nyium tangan. Siapa yang dicium tangannya oleh Nabi 2? Yang pertama Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Anaknya itu Fatimah itu setiap hari dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Sunnah, makanya kita cium tangan anak kita sunnah. Kalau kita kan maunya anak kita yang cium tangan, boleh, kita juga cium. Itu sunnah, cium kening sunnah. Nabi itu kalau ketemu Fatimah selalu mencium. Dia peluk, dia cium keningnya, dia cium tangan. Sampai istrinya Siti Aisyah iri, cemburu, sampai-sampai kalau bahasa kita lah buatnya bini kagak diapain. Anaknya diciumin terus, anaknya tiap hari diciumin terus. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aku mau perhatikan, nggak ada orang yang paling engkau sering ciumi itu adalah kecuali Fatimah. Engkau cium keningnya, engkau cium tangannya. Kata Rasulullah, benar. Kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Karena ketika aku mencium Fatimah, di situ aku cium baunya surganya Allah. Tuh, Fatimah. Yang kedua, manusia yang dicium oleh ini bukan ulama, bukan sahabat, bukan Abu Bakar. Maaf ucap, tukang batu, tukang letakin batu, tukang batu, tangannya kasar. Nabi lihat tuh orang tua lagi anak, nggak taunya apa namanya dia letakin batu itu untuk dia jual buat orang bangun rumah. Nabi panik, nanya lihat itu tangannya kasar dan lain sebagainya. Itu ya Rasulullah, saya malu karena saya kata saya mau cerita sama kerja, mana aja sih. Diajarkan kita untuk beradab dan gitu. Kalau kita lihat ada orang balik itu memang ada. Kalau kita baca kitab Tazkirah Nawawi ada di situ. Bagaimana para orang tadi mencium tangan Sayyidina Anas bin Malik. Ya, perintah kita bila dilihat cium jangan pakai itu, tapi dengan apa? Ini jijik dah. Sama orang tua di pipi. Ada nggak begini? Ada nggak? Yang namanya ini kuping adalah cium itu. Ini perintahnya. Kalau dia begini, ini minta keberkahan. Kita disuruhnya seperti itu. Ya Rabbana, Masya Allah, adabnya luar biasa ya. Nah, kembali kita wala yata'ala kita di Syaikhul Akbar wa kana ustadzuna Burhanuddin. Kemudian adalah Ustaz Burhanuddin yahki an syekhi minal masyayikh. Dia menceritakan ya tentang seorang guru bahwa ada anna faqihan, bahwasanya ada orang yang ahli fikih, kana wadu al-mihbar alal kitab. Kemudian dia taruh mihbar, nih botol tinta di atas kitabnya. Maka pada saat itu faqala lahu bil farisiyah, dikatakanlah kepada dia dengan bahasa Persianya itu burniani, tidak bermanfaat ilmu. Dia naruh apa? Botol tinta di atas kitabnya. Dia dibaca nih, ini ada kitab-kitab ditaruh di situ. Dilihat, nggak manfaat ya dengan ilmu. Padahal ini orang ada fakihan, orang yang ahli fakih, orang yang sudah fakih, Masya Allah. Wa kana Ustadzul Qadi Al-Ajam Fakhrul Islam Al-Ma'ruf bi Qadi Khani illam yurid
illam yurid bizalika al-istighfar fala ba'sa bizalika wal aula ayyahtaziza anhu. Dan seorang guru besar katanya Al-Ustazun Al-Qadi Al-Ajad Fakhrul Islam Al-Ma'ruf bi Qadi Khan, yaitu dengan Qadi Fakhrul Islam yang terkenal dengan sebutan Qadi Khan. Berkata dia, illam yurid bizalikal istighfar fala ba'sa bizalika. Kata beliau, jika menaruh sesuatu di atas kitab itu tidak bermaksud, katanya, ya tidak ada tujuan, illam yurid bidzalika, jikalau dia ingin menaruh sesuatu yang seperti itu, meletakkan sesuatu itu di atas kitabnya, al-istighfar, ya dengan tujuannya tidak ada niatan buat ngeremehin kita. Paham apa maksudnya nih? Emang kagak ada tempat lagi. Paham nih? Jadi mau gak mau dia taruh di atas itu. Nah, sekarang dia taruh di atas itu, tapi tidak ada tujuan untuk ngapain? Meremehkan, ya, meremehkan itu kita, atau tujuannya seperti itu, pada baksa bizalika. Kalau memang seperti itu maka tidak apa-apa, ya, gitu. Tapi tetap tidak terhormat. Kalau bisa jangan. Wal aula ayyahtaziza anhu. Nah, makanya itu tuh sama beliau, wal aula, tapi lebih bagusnya, tapi lebih utamanya apa? Ayyahtaziza anhu. Kalau bisa janganlah pelihara, cari di tempat yang lain, tuh, ya. Taruh jangan di atas sesuatu, apalagi taruhnya di jok motor, ya, didudukin lagi, semua jangan, ya. Dari yang kecil itulah insya Allah akan lebih bermanfaat. Wa min ta'zimi ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Insyaallah mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqi